Phillips gabung latihan dengan kapten Liverpool. Meskipun pramusim baru akan dimulai pada 4 Juli, Nat Phillips telah menjadi pemain Liverpool terbaru yang bergabung dengan Jordan Henderson untuk berlatih di Portugal. The Reds berkumpul kembali di Kirkby pada awal Juli, dengan mayoritas pasukan Jordan Club kemungkinan akan kembali bertugas di minggu pertama. Tetapi seperti biasa, banyak pemain telah membagikan program latihan pasca musim di media sosial, dengan beberapa pemain bekerja sama satu sama lain selama waktu istirahat mereka. Rhys Williams dan Leighton Clarkson telah digambarkan berlatih di bawah sinar matahari Marbella selama liburan bersama Owen Beck dan Connor Bartley. Sementara Henderson sibuk dengan sejumlah wajah yang dikenalnya. Kapten The Reds terlihat berlibur dan berlatih dengan mantan striker Liverpool Danny Ings di The Campus di Quinta do Lago, Portugal. Dan sekarang dalam sebuah foto yang dibagikan oleh mantan fisioterapis The Reds, Matt Konopitsky, pada hari Rabu 22 Juni, Henderson bergabung dengan Phillips dan teman lainnya, Adam Lallana, di fasilitas Algarve. Konopitsky bekerja untuk Liverpool selama hampir 1 dekade, sebagian besar sebagai fisioterapis tim utama sebelum melangkah ke peran kepala fisioterapi di tahun terakhirnya bersama klub. Dia kemudian mengambil peran dengan FA dan mendukung Steven Gerrard di Rangers sebelum mendirikan klinik rehab 4 performance bersama fisioterapis darat saat ini, Chris Morgan, pada tahun 2021. Bekerja sama dengan fisio Konopitsky dapat dilihat sebagai keuntungan besar bagi Henderson dan Phillips karena mereka dapat berlatih dan mengelola masalah kebugaran apapun sebelum kembali ke Kirkby dengan 100% pada hari pertama. Liverpool konfirmasi laga persahabatan melawan Salzburg. Setelah pertama kali diungkapkan oleh jurnalis Paul Joyce dari Times awal bulan ini, Liverpool kini mengkonfirmasi pertandingan persahabatan pramusim mereka melawan Red Bull Salzburg. Pertandingan akan dimainkan di Austria pada hari Rabu 27 Juli. The Reds sekarang dijadwalkan untuk memainkan 6 pertandingan sebelum musim Liga Premier mereka dimulai melawan Fulham pada 6 Agustus. Mungkin masih ada lebih banyak pertandingan pramusim yang harus dikonfirmasi, tetapi itu mulai terlihat tidak mungkin mengingat jadwal yang sudah padat untuk The Reds. Masih dari kabar The Reds, Nico Williams tampaknya semakin dekat dengan pintu keluar permanen Liverpool. Nottingham Forest sedang dalam pembicaraan untuk mengontraknya seharga 15 juta pound sterling, menurut Telegraph. Fulham juga dikatakan telah meningkatkan minat mereka pada pemain Wolves dalam beberapa hari terakhir. Williams hampir pasti tidak akan memiliki tempat di tim utama musim depan karena kedatangan bek muda Skotlandia Calvin Ramsey yang akan menjadi pelapis baru bagi Trent Alexander-Arnold. Celtic inginkan Ben Davies, Liverpool tetapkan harga. Liverpool sedang mengincar keuntungan yang cukup besar untuk bek yang tidak terpakai, Ben Davies, yang menarik minat dari sejumlah klub musim panas ini termasuk Celtic. Davies direkrut dari Preston pada akhir jendela transfer musim dingin yang kacau pada tahun 2021 ketika The Reds menghadapi krisis cedera di pertahanan. Saat itu Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan Joe Matip semuanya absen karena cedera. Klub menyetujui kesepakatan senilai 500.000 pound sterling dengan Preston untuk melengkapi perekrutan Januari, yang termasuk kesepakatan pinjaman untuk Ozan Kabak dari Schalke. Tapi tidak seperti Kabak yang mampu membuat 13 pertandingan sebelum meninggalkan Anfield musim panas itu. Davies belum membuat penampilan kompetitif untuk Liverpool. Dia juga sangat tidak mungkin untuk melakukannya, karena setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Sheffield United, pemain berusia 26 tahun itu akan pindah permanen. Menurut Liverpool Echo, klub telah berkomunikasi dengan Celtic dan Middlesbrough dan telah menetapkan bandrol harga 4 juta pound sterling untuk pemain Inggris itu. Itu akan mencangkup keuntungan sebesar 3,5 juta pound sterling. Mengingat kurangnya waktu bermain sang bek, hal ini membuat Liverpool tidak memicu salah satu klausul bonus dalam perjanjian mereka dengan Preston. Namun demikian, Celtic atau Middlesbrough telah membuat tawaran resmi. Keluar dengan status pinjaman belum dikesampingkan saat ini. Lanjut laporan itu. Tetapi kepergian permanen jauh lebih mungkin karena pemain berusia 26 tahun itu ingin menyelesaikan masa depannya untuk selamanya. Tutupnya.
Kapan Darwin Núñez akan lakoni debutnya di Liverpool? Darwin Núñez datang di waktu yang tepat di Liverpool dengan hengkangnya Sadio Mane. Pemain asal Uruguay itu muncul sebagai target transfer top untuk Liverpool pada musim panas ini dan kedatangannya tepat waktu dengan hengkangnya Sadio Mane. Liverpool akan membayar Benfica 64 juta pound sterling atau 79 juta dolar di muka untuk mendatangkan Núñez dan bisa membayar hingga 21 juta pound sterling atau 26 juta dolar sebagai tambahan. Setelah mengawali karirnya di raksasa Uruguay Peñarol, sebelum membidangi Almeria di divisi kedua Spanyol, Núñez membuktikan dirinya sebagai striker yang produktif di Liga Portugal dan di Liga Champions pada musim lalu. Núñez mencetak 26 gol dalam 26 penampilan Liga pada musim 2021-22 dan juga mencetak 6 gol di kompetisi Eropa. Tapi, kapan dia akan pertama kali bermain untuk Liverpool? Liverpool akan memulai pelatihan pramusim mereka pada 4 Juli. Namun, mereka akan segera terbang ke timur jauh untuk memainkan 2 pertandingan uji coba masing-masing pada 12 dan 15 Juli. Yang pertama, Liverpool akan menghadapi rival domestik Manchester United di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand sebagai bagian dari Bangkok Century Cup. Di laga lanjutannya, mereka akan melawan Crystal Palace di Singapura, jadi ada kemungkinan Núñez akan melakoni debutnya bersama The Reds pada 12 Juli lawan Manchester United. Setelah menyelesaikan pramusim mereka, Liverpool akan melanjutkan aksi kompetitif pada 30 Juli, ketika mereka akan menghadapi Manchester City di Community Shield di King Power Stadium di Leicester. Jika mampu memenangkan pertandingan ini, Núñez akan mendapatkan trofi di awal karirnya di Inggris. Soal debutnya di Liga Premier, Núñez berpeluang menghadapi Fulham yang baru promosi pada 6 Agustus. Jika tidak tampil di pertandingan itu, kesempatan berikutnya untuk debut adalah pada 13 Agustus di Anfield lawan Crystal Palace. Setelah Sadio Mane, Liverpool bisa kehilangan Roberto Firmino. Mantan pemain Liverpool Stuart Townie memberikan komentar mengenai masa depan Roberto Firmino. Dia yakin Firmino bakal segera meninggalkan The Reds. Firmino bergabung dengan Liverpool pada 2015. Pemain asal Brazil itu membela The Reds dalam 327 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 98 gol. Namun, pemain berusia 30 tahun tersebut tidak banyak mendapat kesempatan bermain pada musim lalu. Firmino hanya tampil 34 laga dan mencetak 11 gol. Fakta tersebut membuat masa depan Firmino bersama Liverpool terancam. Dia sering dirumorkan akan segera meninggalkan Anfield. Sempat menjadi andalan di lini depan, Firmino sekarang sudah kehilangan 4 di tim utama Liverpool. Downing menilai itu sebagai hal yang wajar dalam sepak bola. Menjelang akhir musim lalu, Roberto Firmino tidak bermain sesering yang dia inginkan. Dia adalah pemain reguler pada satu titik dan bermain hampir di setiap pertandingan, kata Downing kepada 360 Sport TV. Ini adalah siklus sepak bola. Diego Jota masuk dan mengejutkan semua orang. Saya tahu dia adalah pemain yang bagus, tetapi dia mencetak gol dan langsung berlari. Jika benar meninggalkan Liverpool, maka Firmino akan menyusul Sadio Mane yang sudah lebih dahulu pergi. Mane sekarang sudah resmi berseragam Bayern Munchen. Kontrak Mane di Liverpool sejatinya masih tersisa 1 musim lagi. Namun Mane memutuskan untuk hengkang dan menjalani petualangan baru di Jerman setelah 6 tahun yang sukses di Anfield. Mane pindah ke Allianz Arena dengan harga transfer yang diperkirakan mencapai 32 juta euro. Penyerang sayap berusia 30 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun.